Adapun syarat yang pertama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi syarat yang pertama ialah harus dengan ilmu agar tidak jahil, taklid atau fanatik. Hadirin, jadi secara umum kaum muslim itu terbagi menjadi dua golongan, ya. Golongan yang pertama ialah orang-orang yang muslim dahulu kemudian menjadi mukmin. Golongan kedua ialah orang-orang yang mukmin dahulu kemudian menjadi muslim, ya. Adapun golongan yang muslim kemudian menjadi mukmin itu contohnya seperti kita yang hadir di tempat ini. Jadi kita lahir dari keluarga muslim hingga akhirnya dari kecil kita diajarkan kalimat syahadat, dari kecil kita diajar melaksanakan sholat, dari kecil kita dibayarkan zakat kita, dan mungkin kalau ada dana dari kecil kita diberangkatkan haji. Ya, jadi itulah yang disebut muslim, ya. Hingga akhirnya setelah kita dewasa, ya, kita belajar dan mengilmui akan keislaman itu, dan akhirnya hadir keimanan dalam diri kita. Jadi yang awalnya kita sholat, kita syahadat, kita zakat itu ya karena ikut-ikut aja, ya. Bukan karena kita percaya akan adanya Allah, kita percaya akan kebenaran Islam, tapi karena orang tua kita muslim, akhirnya kita melaksanakan rukun-rukun Islam. Kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, fa'abawahu yuhawidanihi yunassironihi yumajjisanihi, karena bapaknya yang menjadi majusi, karena bapaknya yang menjadi Yahudi dan Nasrani, maka kita ini karena bapak kita, karena orang tua kita, kita menjadi muslim. Inilah yang disebut orang muslim kemudian beriman. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullam tu'minu walakin qulu aslam. Ya. Katakanlah bahwasanya sesungguhnya kalian itu belum beriman, tapi kalian itu baru Islam saja. Jadi ayat ini turun mengenai orang-orang Arab Badui yang kala itu merasa, yang mengklaim bahwasanya iman mereka itu tinggi, tapi turun ayat membantah, kalian itu belum beriman, kalian itu baru Islam. Ini seperti orang-orang yang awalnya kafir, orang-orang yang awalnya musyrik, kemudian ia mempelajari akan Islam itu, ya, hingga akhirnya, oh iya ternyata Allah itu benar, ya. Oh iya ternyata Islam ini sebagus itu, ya. Akhirnya hadir keimanan dalam diri dia. Akhirnya ia percaya akan adanya Allah, percaya akan kebenaran Islam, percaya akan kebenaran Al-Quran, hingga akhirnya setelah hadir keimanan dalam hati mereka, mereka pun menyatakan ketundukannya kepada Islam. Inilah yang disebut dengan orang yang beriman kemudian masuk Islam. Iblis itu, kalau kita lihat, iblis itu dia beriman kepada Allah, bahkan imannya itu lebih tinggi daripada kita. Iman kita itu bermodalkan dengan membaca Al-Quran, bermodalkan dengan melihat ayat-ayat kauniyah yang ada. Sedangkan iblis, modal imannya itu bukan sekedar melihat tanda-tanda, tapi langsung melihat Allah. Iblis langsung melihat Allah, gimana nggak beriman coba? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, iblis ikut hadir. Iblis hidup di zaman itu. Bahkan ketika orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk mencelakakan Nabi, iblis ikut hadir, ya, untuk bermusyawarah bagaimana cara yang tepat untuk mencelakakan Nabi itu. Begitupun dengan Al-Quran, ketika Al-Quran dalam proses turunnya wahyu itu, iblis ada di zaman itu. Jadi kalau dibilang iblis itu beriman, tapi iblis tidak termasuk dalam golongan orang-orang muslim. Ya, kenapa? Karena iblis menolak untuk menyatakan ketundukannya kepada Islam. Jadi kalau kita lihat di dua golongan ini, itu adapun golongan orang-orang yang iman dahulu kemudian Islam itu mungkin tidak terlalu bermasalah, ya. Karena sebelum ia menyatakan ketundukannya kepada Islam, ia terlebih dahulu membekali dirinya dengan ilmu, ya. Tapi golongan yang pertama, orang-orang yang Islam dahulu kemudian beriman, itu kadang agak bermasalah. Jadi orang-orang seperti kita yang awalnya muslim, ya, karena merasa ya sudah kita muslim, apa yang mau kita pelajari, ya, akhirnya kita
kita masa bodoh, kita fanatik, kita taklid buta akan Islam yang ada, yang kita tidak mempelajari. Ya, jadi yang masuk Islam karena bapaknya, yang mungkin ada hal-hal salah yang turun dari bapaknya ke anaknya. Cuman karena dia tidak belajar, akhirnya apa yang sebenarnya salah, ia rasa sebagai sesuatu yang benar. Ya. Dan ini bermasalah. Makanya merupakan kewajiban seorang muslim itu untuk menuntut ilmu agar ia tahu ya kandungan-kandungan yang ada dalam Islam ini. Jadi syarat yang kedua mengenai syahadat la ilaha illallah ini, syahadatan ini, yakni yakin agar tidak ragu. Hadirin, kalau kita lihat di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala sebutkan muzabzabi nabaina zalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Karena keraguan-raguan antara kedua hal itu, antara kebenaran dan kebatilan, akhirnya mereka pun tidak berpihak kepada kebenaran dan tidak pula berpihak kepada kebatilan. Jadi ayat ini bercerita mengenai kondisi orang-orang munafik. Dan yang perlu kita garis bawahi, ada orang-orang yang munafik yang lahir karena sifat muzabzabin, karena keraguan-raguan. Oleh karena itu sifat muzabzabin itu harus kita hilangkan. Ya, sifat keraguan itu harus kita hilangkan dari diri kita. Bagaimana cara menghilangkannya? Kembali kepada persyaratan yang pertama, yakni dengan cara mengilmui kalimat la ilaha illallah, mengilmui tentang Islam itu sendiri. Dan yang poin yang bagus daripada ayat ini yang mungkin bisa kita garis bawahi, Allah berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Jadi dalam ayat ini ketika Allah sebutkan orang-orang beriman itu orang-orang yang beriman kepada Allah, Rasulnya, dan tidak ragu-ragu dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jadi Allah mengaitkan sifat ketidakragu-raguan ini, sifat yakin terhadap beriman kepada Allah dan Rasulnya ini dengan kalimat berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Di sini bisa kita simpulkan bahwasanya tolak ukur iman seseorang itu ialah ketika ia sudah berani memperjuangkan Islam ini dengan jiwa dan raga mereka. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Jadi syarat yang ketiga ialah harus dengan ikhlas agar tidak syirik. Ikhlas di sini maksudnya apa? Ikhlas yang dimaksud di sini ialah murni, ya, dengan cara memurnikan ketaatan dan penyembahan hanya kepada Allah. Jadi ketika Allah bilang anikbudullah wajtanibut togut, sembahlah Allah jauhi togut, ya sudah sembah aja Allah, togut itu jauhi, itu baru dinamakan murni. Jangan di satu sisi kita menyembah Allah, di satu sisi kita menyatakan ketundukan kita kepada togut. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Wahai orang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Ya sudah, masuk aja ke dalam Islam, tunduk kepada semua aturan Islam secara keseluruhan. Jangan menceleng-celeng juga. Ya, di satu sisi kita tunduk kepada Allah, satu sisi kita melangkah juga di jalan setan. Itu baru dikatakan murni, ya, ikhlas itu. Ketika betul-betul kita menyatakan ketundukan dan penyembahan hanya kepada Allah semata. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi syarat yang keempat ialah harus dengan cinta. Maksudnya di sini apa? Ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah menyatakan ketundukannya kepada Allah, maka ia harus melandaskan seluruh kecintaannya hanya kepada Allah. Dalam artian apa? Ketika ia mencintai, harus mencintai karena Allah. Apa-apa yang Allah cintai harus dia kerjakan, apa-apa yang Allah benci harus dia jauhi. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ahabba fillah wa abghada fillah wa atalillah wa man alillah faqad istakmala iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah,
membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan pemberian karena Allah, maka sungguh ia telah menyempurnakan keimanannya. Jadi mafhum mukhalafahnya, paham terbaliknya, ketika seseorang belum mencintai karena Allah, belum memberikan Allah, belum membencikan Allah, maka dia belum bisa disebut orang yang beriman sepenuhnya. Kenapa? Karena dia belum istakmalal iman, belum menyempurnakan iman yang ada pada dirinya, Jadi sedikit kita bahas, soalnya yang namanya cinta itu bisa dilandaskan karena banyak faktor, ya. Tapi secara umum terbagi menjadi dua. Kita cinta karena Allah atau cinta karena duniawi. Ya. Contohnya begini, kita yang mendasari persaudaraan kita ialah cinta, ya pasti itu. Kita bersaudara ya karena unsur dunia, ya. Kita bersaudara karena unsur kekeluargaan, karena unsur ipar dan karena sama-sama ipar gitu. Ya, pertanyaannya apakah ketika hilang status ipar itu masihkah kita bersaudara? Ya. Jadi persaudaraan itu banyak, ada karena Allah, ada karena dunia, dan persaudaraan itu sejatinya persaudaraan itu apabila terjalin karena Allah. Karena persaudaraan yang terjalin karena Allah itu pasti akan kekal. Bagaimana Allah berfirman, kullu ma 'alaiha fan, semua yang ada di bumi ini akan sirna. Maka ketika seorang bersaudara karena harta, ketika harta itu sirna, hilang persaudaraannya, hilang kecintaannya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan kekal abadi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencintai karena Allah, maka cintanya itu akan kekal abadi. Ya, bukan sampai akhir hayat, tapi sampai hayat berikutnya, sampai kehidupan di akhirat.